Selamat berjumpa kembali dengan kami, semoga Anda semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia tentunya. Pada video kali ini, kita akan melihat proses upacara melasti di Pura Raditya Dharma yang terletak di Komplek Perumahan Ditbekang AD Cibinong, Kabupaten Bogor. Upacara melasti merupakan upacara penyucian diri dan alam semesta, termasuk benda-benda sakral milik pura yang akan digunakan dalam prosesi upacara yang dilakukan sebelum perayaan Hari Suci Nyepi. Pada tahun 2023 ini, Hari Suci Nyepi jatuh pada tanggal 22 Maret tahun 2023. Namun sebelum melanjutkan, silakan klik tombol subscribe, like dan share bagi yang belum, serta bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi pada video terbaru kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Upacara melasti juga sebagai bentuk permohonan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, supaya umat Hindu diberikan kekuatan dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi. Dalam Lontar Sundarigama dan Sang Hyang Aji Swamandala disebutkan, melasti merupakan proses meningkatkan srada dan bakti pada para dewata dan manifestasi Tuhan, yang bertujuan untuk menghilangkan mala atau penderitaan. Saat upacara melasti, umat Hindu mengusung pratima, benda atau patung yang disakralkan, untuk dibersihkan secara skala dan niskala. Dalam kitab tersebut yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno menyebutkan, melasti ngarania, ngiring prewatek dewata, angayutaken laraning jagat, papa klesa, letehing buwana. Nyiring prewatek dewata mempunyai arti upacara melasti hendaknya didahului dengan memuja Tuhan dengan segala manifestasinya dalam perjalanan melasti. Tujuannya, agar dapat mengikuti tuntunan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan, manusia akan mendapatkan kekuatan suci untuk mengelola kehidupan di dunia. Upacara melasti di Pura Raditya Dharma dilakukan di areal Taman Sari Pura Raditya Dharma, dipimpin Jero Mangku Gede Nyoman Susila.
Sampai sampun putus. Setelah melakukan penyucian benda sakral milik pura, pralingga atau pratima Ida Batara dan segala perlengkapannya, dilakukan prosesi berkeliling sekitar area pura dengan membawa pralingga atau pratima itu sambil mengucapkan puja-puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini pula, Ida Batara disimbolkan hadir pada prosesi mengelilingi pura. Hal ini dimaksudkan untuk menyucikan areal pura, agar pelaksanaan perayaan Nyepi dapat berlangsung dengan aman, tertib, tidak ada gangguan. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Saat berkeliling di areal pura, para pemangku berkeliling dan memercikan air suci kepada seluruh umat serta perangkat-perangkat peribadatan dan menebarkan asap dupa sebagai wujud kesucian.
masing-masing dan sinelingnya. Pada sana akan dilinggikan oleh Bapak Ketua Banjar. Prosesi berkeliling ini diakhiri dengan melinggihan Ida Hyang pada bangunan suci. Ya pawayan tuike, unggahkan dupunya bawa ke atas kasih Pak Ketua Banjar. Matanya di bawahnya dicari pemakai. Matanya di bawahnya Dah Bapak.
balu kembali. Waduh, pelaksanaan persembahyangan bersama akan segera dimulai, dan saat ini menunggu prosesi mengarahkan Persilebungahe di area pura. Selanjutnya baru kita lunas pengelukatan bersama, lanjut kita melaksanakan persembahyangan bersama. Selesai penarikan pras sebagai simbol dari ritual yang dilakukan oleh puja-puja Raja Rumangku, maka semua sudah berjalan sesuai dengan tatanan yang ada, dilanjutkan dengan pelaksanaan persembahyangan bersama. Tiba saatnya melakukan persembahyangan bersama diikuti seluruh umat yang pedek tangkil dengan melantunkan puja Trisandya, puja Pancasembah, Mahamretiu Mantram, dan Gayatri Mantram. Kalau sudah
tulisan dia dari Kemudian dengan mengucapkan mantra Om Ang Brahma Amerta Ya Namah, Om Ung Wisnu Amerta Ya Namah, Om Mang Iswara Amerta Ya Namah, para pemangku memercikan tirta wangsu pada kepada umat sebagai akhir dari persembahyangan bersama. Jerumangku istri, dados nyarengin nyiratan, biarkan anak-anak yang membawa biji, karena pemegang lumayan sampai ke aula. Sembari kita lunas percikan wangsu pada yang dipercikan oleh jerumangku kepada pemegang sarang sami sebagai peningkatan serada bakti kita dalam melaksanakan ritual suci prosesi melasti hari ini menyambut Saka 1945. Dharma Wacana akan diisi oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Bogor. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Nengah Arte, disilakan. Sambil menunggu pemercikan tirta selesai, diisi dengan Dharma Wacana yang disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Nengah Arta dengan topik sejarah dan makna upacara melasti. Yang sampun disucikan jeromangku gede nyoman susila yang sani yang wangikan para pemangku lanang istri pura Raditya Dharma yang sampun disucikan, yang sani yang wangikan juga, yang saya hormati Bapak Ketua Banjar Cibinong matur suksema atas kesempatannya. Yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Mohon izin, Bapak Sekom. Yang saya hormati Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor. Yang saya hormati para Ketua TP se-Banjar Cibinong. Dan yang saya hormati pula panitia perayaan Hari Suci Nyepi tahun 1945 Saka. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, marilah kita mengaturkan rasa anggayu bahagia ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa
Karena atas asum, kete, dan warga lah kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan persembahyangan melasti pada pagi hari ini dengan sedikit cuaca panas. Mohon Bapak Ibu untuk bersabar, karena ini juga salah satu cara kita untuk menyediakan diri ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wase. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, 2 hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Tentu kita harus memahami apa itu Hari Raya Nyepi. Nyepi mempunyai makna bahwa sepi, sipeng, sunyi, yang artinya bahwa kita semua diminta untuk melaksanakan tapa berata dengan introspeksi diri, melaksanakan kontemplasi dan refleksi diri. Setelah 1 tahun kita kita melaksanakan kegiatan. Nah, di sana kita melaksanakan introspeksi diri. Apa yang sudah kita laksanakan, apa kesalahan yang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Ini perlu kita laksanakan, kita introspeksi diri. Pada hakikatnya nyepi ini kita menghentikan kegiatan fisik, namun kita menjalankan, meningkatkan spiritualitas kita agar semakin tinggi, semakin sadar dan bakti kita meningkat. Hari Raya Nyepi ini merupakan penyucian buana alit alam mikrokosmos dan buana agung alam makrokosmos. Apa itu? Kenapa kita mensucikan alam buana alit? Apa kalau di buana alit yang kita sucikan? Nah, yang kita sucikan itu kita melalui melasti pada hari ini kita membuang segala kotoran-kotoran papa pesa kita dengan menyucikan diri, terutama kita menyucikan Trigaya Parisuddha kita menyucikan pikiran kita. Ini tentu kita harus menyucikan pikiran, karena pikiran itu sangat liar. Pikiran itu ibarat monyet yang loncat ke sana, loncat ke sini. Ibarat kereta, ketika kita mampu mengendalikan kereta tersebut, maka kita akan mencapai sebuah tujuan. Dan kita juga mengendalikan perkataan kita. Ini Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan kita ya. Ini kita sucikan, karena perkataan itu juga dapat menimbulkan kita juga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kematian. Jelas dikatakan di dalam kitab Niti Sastra, wasita nimitante manemu Laksmi, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante manemu mitra, wasita nimitante kepangguh pati. Yang artinya dengan perkataan Bapak Ibu dapatkan persahabatan, dengan perkataan Bapak Ibu mendapatkan sahabat, dengan perkataan Bapak Ibu juga mendapatkan buka. Begitu juga dengan perkataan kita mendapatkan kematian. Begitu juga dengan perbuatan, ini juga harus disucikan. Sebagai manusia kita dibekali pikiran. Dengan pikiran inilah kita memperbaiki, kita introspeksi diri pada mulai hari ini supaya kita lebih baik. Tentu juga Hari Raya Nyepi ini bagaimana sejarahnya? Sejarah Hari Raya Nyepi ini Bapak Ibu berawal dari di tanah India. Pada saat itu berbagai suku bangsa terjadi peperangan, keributan. Silih berganti pemenang. Namun pada 78 Masehi, Raja Kaniska I memenangkan pertempuran dari suku Yuji. Nah, di sana walaupun
Raja Kanishka bukan penduduk asli di India. Ia merangkul suku-suku lain seperti suku Pawa, Yanma, berbagai macam suku Saka, dan ditetapkanlah tahun Saka itu sebagai tahun perdamaian toleransi dengan merangkul semua suku di India tersebut. Dan ditetapkan 1 Chaitra Masa Saka, tepat nanti setelah Hari Raya Nyepi di tanggal 1 Sasi Kedasa, 1 Chaitra Masa, itu namanya simbol daripada toleransi. Dan dibawa oleh yang namanya dari Sang Hyang Aji Saka ke Indonesia dan disebarkan mulai dari Kerajaan Kutai, dan di situ mulai dengarnya di masa-masa Kerajaan Majapahit, dan barulah ke Bali. Hari Raya Nyepi ini rujukannya Lontar Sundaridama. Rangkaian Hari Raya Nyepi yang pertama pada hari ini yaitu Melasti, Bapak Ibu. Apa itu melasti? Melasti itu male, artinya kotoran. Asli itu membuang. Berarti kita membuang segala kotoran yang ada dalam diri kita. Kita menyucikan Buana Agung, Buana Alit. Di dalam Lontar Sundaridama disebutkan manusia kabeh ngatur akan prakerti ring perwata dewa, ngamet sarining tirta kamandalu ring telenging segara, yang artinya bahwa seluruh manusia melaksanakan yajna upacara suci pada Hari Raya Melasti ini, mengambil sari tirta amarta, sari-sari kehidupan di tengah segara, di tengah lautan. Kenapa dikatakan di dalam Lontar Sundaridama ini mengambil sari kehidupan di tengah segara? Tentu juga umat Hindu di seluruh Indonesia ini melaksanakan melasti, mencari laut ketika laut itu sangat dekat. Mungkin bisa kita tempuh, alangkah baiknya kita mencari sari tirta itu di tengah laut, karena laut itu adalah sumber kehidupan. Bayangkan, di laut sumber adalah kehidupan, adalah tempat penyucian. Apapun yang masuk ke laut itu akan disucikan. Dan di dalam sebuah Quran, para dewa dan raksasa juga mencari tirta amarta, sumber kehidupan itu di laut, pemutaran gunung Giri Mandara, mencari sumber kehidupan. Di laut itu banyak sumber kehidupan, ikan-ikan yang menghidupi kita semua. Minyak-minyak itu juga ada di laut. Dan begitu juga secara skala tirta kehidupan itu memang ada di sumber di laut. Namun ketika laut itu sulit kita tempuh, bisa kita mencari yang namanya sumber mata air. Sumber mata air ini juga sumber kehidupan sesungguhnya. Bayangkan, tanpa ada air, Bapak Ibu, diberikan makan tanpa ada air, kita tidak akan bisa hidup. Seperti di umat Hindu di Tengger, ketika umat Hindu ada di gunung, ia mencari sumber kehidupan di gunung, sumber mata air yang namanya di Gunung Bromo itu Gua Widodaren, di situ ada sumber mata air. Nah, mereka umat Hindu di sana melaksanakan bakti di sumber mata air. Namun ketika keadaan bisa kita laksanakan di dalam pura yang pada hari ini kita laksanakan bersama-sama untuk ngelungsur tirta amarta, tirta kamandalu di sumber kehidupan. Nah, di dalam juga di Lontar Aji Suwamandala dikatakan tujuan melaksanakan upacara melasti ini, melasti ngarannya ngiring perwata dewa diwata papa klesa letuhin buana, yang artinya bahwa melasti namanya ini mempunyai tujuan ngiring perwata dewa, yang artinya kita meningkatkan seraga dan bakti kita, berbondong-bondong ke pura, menyempatkan diri ke pura untuk ngelungsur namanya tirta amarta, kehidupan, meninggalkan sifat-sifat asuri sampat, meninggalkan sifat-sifat keraksasaan,
yang ada di dalam kita, menumbuhkan namanya sifat dua iktisampat, yaitu sifat-sifat kedewataan. Yang kedua, nganyutaken larani jagat. Nganyutaken larani jagat. Artinya kita menghanyutkan, membuang kotoran-kotoran di alam semesta ini, kotoran-kotoran yang ada di dalam buana agung dan buana alit ini, membuang sifat-sifat sadriku yang ada di dalam diri kita, membuang rasa diri kita, membuang amarah kita, dan kita meningkatkan spiritualitas kita. Selanjutnya yaitu tata klesa, yaitu kita memohon untuk menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini, dan nganyutaken letuhin buana yang arti kita menghanyutkan kotor-kotoran yang ada di alam ini. Letuhin buana artinya alam, yaitu dengan cara menyucikan alam semesta ini, yaitu bisa dengan cara wana kerti, danau kerti, atma kerti. Itu juga sebagai rangkaian, salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi, yaitu kita melestarikan alam semesta ini, karena alam semesta inilah yang memberikan kita semua kehidupan. Ini Bapak Ibu tujuan kita melasti. Nah, setelah kita melaksanakan melasti, baru kita nantinya melaksanakan yang namanya tahun kesanga ke pengerubukan, lalu kita melaksanakan tape berata yang namanya tape berata penyempian, dan ini saling memaaf-maafkan. Di sini saya minta Bapak Ibu dari sejarah Nyepi, yang dimana di India itu dikatakan banyak suku-suku yang berperang, berselisih. Saya minta kepada Bapak Ibu semuanya, jika ada perselisihan segera diselesaikan. Belajarlah dari seorang pedagang nasi, pedagang warung. Tentu ketika pedagang warung mengatakan kita makan, apa kekurangan saya, kekurangan masakan saya, sampaikan pada saya. Ketika dagang warung itu, kalau enak masakan saya, sampaikan ke orang lain. Yang kita bisa petik, ketika ada kebaikan orang, bisa kita sampaikan ke orang lain. Namun ketika ada ketidakbaikan, sampaikan langsung kepada orang yang selesaikan. Dan nanti pada nombok geni, ujung daripada perayaan Nyepi, saya mohon untuk saling memaaf-maafkan dengan setulus-tulusnya dan saling mengerangkul sehingga terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan di Banjar Cibinong. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan nanti tentang terkait esensi perayaan Catur Berata Penyepian, mungkin akan disampaikan oleh pendahulu wacana berikutnya. Ini kurang lebih yang sampaikan Bapak Ibu. Mari Nyepi ini kita hentikan sementara kegiatan fisik, tingkatkan spiritualitas kita. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Oh, santi, 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 santi. Matur sejema. Umat saudara, persembahyangan dalam rangka melasti hari ini selesai. Mari kita simak dengan para mesanti, ambil sisa para mesanti, mari. Santi, santi, santi. Ya, demikian rangkaian acara ritual menyambut Hari Raya Nyepi Saka 1945 yang diawali dengan prosesi melati Pura Rati Tirdarma. Semoga warga selalu berlimpah. Maka kami selaku pengantar acara, kami tutup dengan puja para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Demikianlah informasi mengenai pelaksanaan upacara melasti pada tanggal 19 Maret tahun 2023 di Pura Raditya Dharma Cibinong. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.